kita mulai pelajaran kita. Mari kita bernyanyi dari KEF nomor 424 bait pertama. Dipuji kami kan dibatasi belim. 1, 2, 3 ya. Dipuji kami kan dibatasi belim. Aduan si Maria. Memulai mengajar dan belajar kami supaya Engkaulah yang memberkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh teman-teman dan apa yang dijelaskan oleh Bapak dosen kami. Berkatilah Tuhan dengan teman kami yang akan memaparkan saja dengan Tuhan, dan berkatilah Bapak dosen yang akan memberikan penjelasan kalian, memberkati kalian yang membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik, ini pertemuan yang ke-12 dan bacaan yang terakhir, laporan baca yang terakhir. Saya akan mengabsen kita dulu. Yang pertama, Andre, Angelin, Antonius, Arto, Ariando, Dela, Delvi, Erik, Evan, Krista, Gina, Gracia, Jakob, Ike, Yari, Inka, Joyce, Joshua, Joy, Kesia, Kevin, Kiki, May, Monang, Nathanael, Nermi, Rafael, Reski tidak ada. Reika. Ini kenapa minggu yang lalu tidak ditandatangani absennya? 2 minggu yang lalu itu. Oh, sakit ya? Oke. Sunny, Selfie, Sri, Firiska, Wendy, Wiratami, Yesi, ini sering sakit. Ini sakit apa ini? Hah? Itu dia. Yuda, Julian, Yuna. Oke, kita tandatangan nanti satu absen ya. Ya, sebelum kita mulai untuk bacaan yang terakhir, saya telah melihat
hasil UTS kalian, ternyata ada yang menjadi pertanyaan saya pada waktu itu ya. Memang saya tidak hadir, tapi saya analisa ada banyak mahasiswa yang sesukanya memilih jawab apa yang dia pilih soalnya. Kita ini ada 38 orang yang memilih jawaban untuk kelompok B itu hampir 23 orang. Dan A itu hanya 15 orang. Saya curiga ada yang pindah dari yang saya katakan begitu. Dan itu saya bisa lihat di sininya, dia mungkin sudah tulis A, lalu dia coret jadi B begini. Mungkin Anda punya pengalaman seperti ini. Bagi saya nanti Anda telah kena sesuatu karena Anda berpindah dari kelompok ini. Tidak mungkin dari 38 itu jomblang jaraknya 23 ke 15. Tidak mungkin jomblang. Dan setelah saya periksa juga, walau dia pindah lompat kelompok juga nggak bisa menjawab. Lalu saya sinis melihat itu. Sudah lompat pun nggak bisa jawab. Tidak jujur dia dengan kursi dia kan. Kasihan lihat orang seperti ini. Tidak punya integritas. Orang-orang yang tidak punya integritas, tidak punya kualifikasi. Sayang. Tapi terserahlah. Yang jelas saya menilai saudara dari sikap dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan libur minggu depan untuk libur Paskah tanggal 3 sampai tanggal 10. Maka kita akan jumpa lagi nanti di kelas ini setelah tanggal 10. Kita masuk tanggal 11 ya. Setelah libur Paskah langsung masuk tanggal 11. Jadi jangan ada alasan nanti bahwa saudara tidak atau kesibukan atau keenakan libur Paskah. Pak, masih di kampung Pak, tidak ada angkutan pulang Pak. Wah, rame Pak gitu. Jadi sebelum hari Ahad ya pulanglah segera gitu ya. Ada pengalaman seperti itu, jadi dia permisi karena alasannya dari kampungnya terlampau banyak penumpang, nggak ada lagi bus. Ya, itu kan alasan-alasan klasik. Yang ketiga, saya ingatkan bahwa tanggal 11 April sudah masuk kelompok 1. Berarti 1 minggu sebelum hari H, tanggal 4 April, tanggal berapa ini? Tanggal 11, ya tanggal 4 April sudah dikirim ya, dikirim materinya. Kami Pak libur, ya libur, tapi tugas tidak libur kan. Makanya sebelum libur kerjakan habis tugasnya supaya kalian enak liburan ya, tidak sibuk masa liburan. Masa liburan ya masa bersama orang tua. Kalian harus nikmati ini mungkin libur kalian bersama orang tua. Karena nanti tahun depan belum tentu, karena sudah masuk semester 6 ya. Mungkin kalian sudah persiapan CP2. Semester ini kan CP1 ya. Nah, jadi kerjakanlah sesuai dengan waktu yang sudah ada ya. Jangan kerjakan mepet. Lalu yang berikut, yang terakhir, kemarin kami menghadiri launching Alkitab terjemahan baru 2. Ada mungkin dari kita yang menari ya di kelas ini? Tidak ada. Kelas A ya. Jadi mereka menari dalam rangka launching itu ya. Jadi nanti mulai hari ini kalian sudah bisa menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Sehingga terjemahan baru yang pertama itu sudah bisa pelan-pelan digantikan. Ada banyak yang berubah nanti di sana.
nanti beli lah ya, sekarang masih harga diskon mungkin minggu-minggu ini ya, tapi setelah itu nanti harga normalnya 165.000 Alkitab Kirim Jemaat, tapi sekarang 130.000. Kalau hanya Alkitabnya 100.000, sekarang 80.000 kalau dibeli ya. Tapi kalaupun nanti sudah lewat masa promosinya, pesanin aja melalui saya misalnya. Karena kalau melalui saya tetap tidak ada ada promo, ada diskon, lumayan kan, diskon 20% kan, bisa beli kalian nanti es krim kan. Sambil baca kiri Alkitab minum es krim. Apa saja yang berubah? Banyak sekali berubah nanti sini. Karena Alkitab itu telah mengikuti ejaan yang baru. Misalnya dulu kita menggunakan kata sorga, ya. Sekarang menjadi surga. Dulu menggunakan daripada. Sekarang kalau dia kata daripada, lalu kalau kalian nanti menulis tugas, kata daripada itu perbandingan. Daripada ini lebih baik ini ya daripada. Kalau tidak ada perbandingan, tidak usah daripada. Misalnya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dua bapak kami kan? Dari mana dibedakan? Jahat dan apa? Tidak ada kan di kalimat itu kan? Maka itu diubah nanti menjadi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sehingga doa kalian diperpendek satu kata kan? Gak apa-apa kan, enak kan, pendek kan? Itu lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi mulai hari ini berubahlah mengatakan lepaskanlah kami dari yang jahat, jangan daripada. Itu salah contoh. Kemudian dulu dalam Alkitab ditulis begini, Yesus berkata gitu, titik 2, marilah gitu kan. Itu dulu titik 2. Sekarang diganti dengan ejaan yang baru. Yesus berkata koma, marilah. Contoh-contoh penulisan yang diganti. Baru nanti kalian menemukan kata korban. Korban itu kan sekarang pengertiannya negatif. Berapa korban kecelakaan yang di depan kampus itu? 2 orang, kepalanya pecah, kakinya patah. Korban itu kan yang yang merasakan penderitaan. Berapa korban gempa Sinabu? Korban. Jadi kalau kambing ditabrak itu jadi korban. Korban ditabrak mobil kambing itu korban. Tapi kalau kambing dibawa pada saat Idul Adha, jadi apa? Kurban. Jadi tidak korban. Jadi Alkitab memakai kurban. Jadi kalau dia berbentuk persembahan kepada Tuhan, menjadi kurban. Tapi kalau dia menjadi objek penderita, dia tetap korban. Jadi dibedakan korban atau kurban. Lalu di satu raja digunakan ganja. Ganja di kita sekarang kita pahamnya apa? Narkoba kan? Zat adiktif. Padahal dulu dalam penulisan Alkitab itu ganja itu adalah tiang. Ada 3 ganja dalam ruangan ini. Tiang. Itu ganja. Ini ganja dulu. Tapi sekarang ganja dipahami narkoba. Akhirnya sekarang diterjemahkan jadi tiang. Banyak sekali yang dirubah. Lalu misalnya dulu Yohanes 1 ayat 1 apa kalimatnya?
Pada mulanya adalah firman. En arhe, he, hologos. He itu, he itu bukan definisi. Kalau adalah, pada mulanya adalah firman, berarti kan seperti ini. Spidol adalah, atau handphone adalah, berarti dia definisi kan. Padahal maksudnya di situ enak arhe, he, hologos itu bukan definisi, tetapi dia menunjukkan bahwa di awal dia sudah ada. Kalau dalam bahasa Toba lebih jelas, dimulai nunga adong hatali. Jadi sudah ada. Maka di terjemahan baru 2 sekarang, firman itu sudah ada. Itu. Jadi bukan lagi adalah Allah. Jadi itu yang nanti kalian baca. Ada banyak perbedaan. Lalu misalnya Yakobus 5:16, 2 orang benar besar. Nah itu akan diubah nanti menjadi 2 orang benar mendapat hasil. Jadi ada banyak definisi atau kata-kata yang diubah. Jadi segeralah miliki. Nanti kantor LAI di Jalan Setiabudi. Jalan Setiabudi dekat Ring Road. Kalau kalian pergi ke sana supaya dapat diskon, bilang nanti ini disuruh Pak Ramli. Itu kodenya. Supaya nanti mereka telepon, ini Pak, benar ini? Ya, nanti diskon 20%. Kalau kalian datang 165.000, kurang 130, besar itu kan, 30.000 kan. Kalau kumpul-kumpul kalian banyak itu kan. Satu kelas ini beli 30 kali 30, 900.000 kan. Sudah bisa kalian piknik kan. Jadi, itulah hanya informasi ya. Jadi gunakanlah terjemahan baru. Karena terjemahan lama itu kadang-kadang terjemahan PB1 ya. Terjemahan lama itu sebelum 1974. Terjemahan baru 1 1974. Dan terjemahan baru 2 baru sekarang 50 tahun setelah 1974. Dan kalian harus sadar bahwa di dunia ini hanya di Indonesia Alkitab itu diterima oleh Protestan dan Katolik. Makanya tadi malam yang khotbah itu Uskup Agung Medan mensiur Spanyol. Khotbahnya bagus, luar biasa. Cuma kemarin saya agak tidak enak melihat panitia ketika uskup khotbah. Memang agak lama. Datang panitia membawa kertas 5 menit lagi, langsung ke depan dia. Lama pula berdiri. Aku marah. Saya pergi ke panitia, kalian kurang sopan kalian. Masa uskup khotbah kalian datang ke depan 5 menit lagi? Kalau saya uskup itu langsung berhenti aku, keluar dari ruangan. Tapi untung saya bukan uskup. Sial perasaan awak itu. Aturannya dari sana kau. Atau sebelum khotbah dihubungi beliau. Pak, ini acara kita panjang. Bukan membatasi Roh Kudus bekerja kan gitu kan. Tapi waktu kita ya panjang, banyak acara Pak. Maksimal lah 20 menit ya. Itu kan enak. Pas lewat 20 menit baru gini-gini ke mereka. Ini. Aku apa? Kesal sekali. Ku jumpai kehidupan dia. Kurang ajar kali ini. Gak punya sopan. Itu yang khotbah itu Uskup Agung Medan. Coba kalau kita bayangkan Boros di KPS khotbah, datang orang dulu. Apa enggak kalian lempar itu kan? Untung tidak ada umat Katolik di situ yang baik. Sempat ada, bahaya kan? Mungkin atau umat Katolik ada tapi pemaaf mereka. Tidak seperti saya.
Oke lah, nanti terlalu panjang membahas itu. Lupa kita belajar hari ini. Ya, karena yang terakhir biasanya agak tenangin ya, karena sudah dibaca dengan baik. Ya, kita akan membahas soal sejarah kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1990-an yang akan disampaikan oleh Delvi, Dela, Ariando, Arto, Andre, Antonius, dan Angelina. Dan ditambah ada lagi yang kemarin mungkin belum menyelesaikan tugasnya, yaitu saudara Joshua. Oke, silakan dimulai dari Andre David Sturz. Seperti biasa ya, apa yang kau tahu itu harus sampaikan. Kekristenan di Asia pada 1945 sampai 1990-an. Yang pertama, kekristenan di India dan kekristenan di Sri Lanka atau Ceylon. Di India, pada tahun 1947 India dinyatakan merdeka dan terpisah dari Pakistan. Dan pada tahun 1974 terdapat kurang lebih 14 juta jiwa umat Kristen di India. Beberapa badan misi muncul di India. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial seperti pelayanan rumah sakit dan rumah yatim piatu. Selanjutnya, kekristenan di Sri Lanka atau Ceylon. Pada abad ke-16 Portugis menguasai pesisir Ceylon dan rahib-rahib Katolik bebas menyebarkan Injil di daerah-daerah kekuasaannya. Namun pada tahun 1658 Belanda mengusir Portugis dan pastor Katolik dan memaksa masyarakat Ceylon untuk beralih ke Protestan. Selanjutnya, kekristenan di Cina dan Taiwan. Kekristenan di Cina terbagi atas dua, yaitu pada zaman Mao Zedong dan kekristenan pada 1976 sampai 1992. Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina pada 1 Oktober 1949 dan menentang keras semua pekabar Injil dari Barat. Pada 1951, gerakan tiga sua patriotik didirikan, dan dengan berdirinya GTSP, gereja harus bersifat mandiri dan terbebas dari bangsa Barat, dan sekaligus dapat dikuasai oleh pemerintah. Mao Zedong mendirikan Pengawal Merah, dan Pengawal Merah menutup gereja, merampok rumah-rumah orang Kristen, dan membakar Alkitab dan buku-buku Kristen. Selanjutnya, kekristenan pada tahun 1976 sampai 1990-an. Pada tahun 1976, Mao Zedong meninggal dan digantikan oleh Deng Xiaoping. Pemerintah menekankan pembangunan ekonomi dan bersikap toleran terhadap agama-agama sedunia. 1977 sampai 1980-an, gereja mulai berkembang pesat dan banyak orang Cina tertarik pada kekristenan. Selanjutnya, kekristenan di Taiwan. Pada masa Perang Dunia Kedua terjadi pertobatan massal di suku-suku pegunungan Taiwan. Pegunungan Taiwan mendukung misi Kristen. Gereja Taiwan berkembang pesat, dan pada 1950-an terutama para pendatang dan suku-suku pegunungan. Selanjutnya, kekristenan di Jepang dan Korea. Kekristenan berkembang sejak tahun 1945. Setelah Perang Dunia Kedua atau pada tahun 1945, gereja ikut menderita dan berperan dalam proses pembangunan kembali. Berbagai kampanye penginjilan dilakukan dengan cara siaran radio dan televisi. Selanjutnya, kekristenan di Korea. Kekristenan di Korea terbagi atas dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Di Korea Utara, gereja dikuasai oleh pemerintah komunis dan gereja ditindas sampai hampir punah. Berbanding terbalik seperti di Korea Selatan, gereja berkembang pesat luar biasa setelah Perang Dunia Kedua
dan kekristenan sangat menyebar cepat di Korea Selatan. Selanjutnya kekristenan di Thailand dan Myanmar. Kekristenan di Thailand menggunakan metode Nephius atau pendirian gereja yang mandiri secara dana dan kepemimpinan, yang merupakan menjadi misi Protestan di Thailand. Pada tahun 1934 didirikannya GKT atau Gereja Kristus Thailand. Gereja Kristus Thailand. Beberapa badan misi tidak ingin bergabung dengan GKT, namun mendirikan persekutuan evangelikan di Thailand. Kekristenan di Myanmar, perkembangan gereja di Myanmar mengalami banyak tantangan, akan tetapi berhasil berkembang di suku-suku pegunungan. Oke, cukup. Selanjutnya Angelin. Baik, saya akan menyampaikan laporan baca saya dari buku yang berjudul Sejarah Gereja Asia yang ditulis oleh Andra dan diterbitkan di BPK Gunung Mulia, dengan judul pembahasan yaitu kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1990-an. Nah, pada tahun 1945 sampai 1990-an ini merupakan zaman yang ditandai dengan adanya pertikaian antara imperialisme politik dan ekonomi. Dan pada zaman ini juga terjadi pertikaian antara kapitalisme dan komunisme, yaitu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana pertikaian dari antara kapitalisme dan komunisme ini mengakibatkan terjadinya serangkaian perang dan juga revolusi, yaitu terjadinya pemberontakan di kawasan Asia. Nah, titik berat kekristenan di negara ini bergeser dari negeri barat ke negeri non-barat. Pada tahun 1990, jumlah penduduk diperkirakan mencapai jumlah penduduk Kristen diperkirakan mencapai 30%, di mana di dalamnya terdapat Kristen Katolik 16,8% dan Protestan itu adalah sisanya 9,2%. Dan kemudian di Asia kekristenan ini sangat minoritas kecil, yaitu terdapat di mana yang beragama Kristen itu hanya terdapat 7,8%, yaitu beragama Katolik terdapat 2,9% dan 4,3% sisanya adalah Protestan. Dan berbanding terbalik juga dengan negara Filipina yang dimana mayoritas penduduknya adalah 90% Katolik. Dan juga berbanding terbalik di negara Thailand, di mana penduduk Kristen di negara ini belum mencapai puncak 1%. Nah, kita masuk ke negara Sri Lanka, di mana kekristenan di negara Sri Lanka. Negara Sri Lanka ini merupakan pulau besar di dekat pantai selatan dan negara ini adalah anak benua dari negara India. Dan di negara ini sistem kasta sangat berakar. Dan kemudian pada tahun 1990 Sri Lanka mengalami acah balau yang tidak ada hentinya. Nah, orang Kristen yang di Sri Lanka ini berasal dari suku Sinhala dan suku Tamil. Nah, namun yang menjadi titik permasalahannya adalah di mana bahwa dalam suku ini adanya pertikaian antar suku bangsa di dalam gereja, yang terkhususnya dalam pemilihan untuk jabatan gereja. Itulah yang menjadi pertikaian dalam kekristenan di Sri Lanka. Kemudian pada tahun 1948 keadaan ekonomi Kristen semakin melemah yang mengakibatkan gereja juga semakin melemah. Kebanyakan orang Sri Lanka juga adalah kaum Katolik, namun kaum Protestan juga kaum Pentakosta juga berkembang pesat di negara ini, sehingga ini menimbulkan perlawanan yang kuat terhadap kaum Buddha. Kemudian kita masuk ke negara Cina dan Taiwan, di mana pada tahun 1977 gereja di Cina ini berkembang secara pesat. Pada tahun 1977
dikatakan bahwa jumlah orang Kristen Protestan itu adalah 3 juta, yaitu dari sebelumnya tahun 1949 itu adalah 700.000 orang Kristen dan meningkat pada tahun 1944 menjadi 3 juta. Nah, ada 2 faktor yang menyebabkan perkembangan gereja ini. Yang pertama yaitu karena adanya masa revolusi, di mana pada masa revolusi ini penduduk atau agama Kristen menerima atau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kaum negara Cina, sehingga kekristenan di Cina itu, sehingga orang Cina terbuka untuk agama Kristen, sehingga kekristenan itu berakar di negara Cina. Kemudian faktor yang kedua yaitu rasa kecewa terhadap komunisme, di mana dengan adanya rasa kecewa ini kaum orang Cina yang berpendidikan tinggi dan orang Cina itu terbuka terhadap Kristen, sehingga kekristenan itu berakar di negara Cina. Kemudian menjelang tahun 1990, kebebasan beragama di negara ini terganggu, di mana orang Kristen di Cina ini ditangkap dan diinterogasi dengan kekerasan. Kemudian cukup lanjut ke sebentar ya. Antonius Jeremy. Baiklah, terima kasih Bapak dosen. Saya akan menyampaikan laporan baca saya dari Sejarah Gereja Asia oleh Aniru, dan judulnya itu Kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1990. Dan kita tahu bahwa setelah Perang Dunia Kedua selesai, yang dimana bangsa-bangsa Barat membawa penginjilan di Asia itu sudah mulai menurun. Karena pada saat itu bangsa-bangsa Asia sudah memperoleh kemerdekaannya, dan disitulah gereja-gereja Asia berubah menjadi mandiri, yang dimana hubungan induk dari Barat ke Asia yang menjadi cabangnya menjadi hubungan yang setara atau bekerja sama atau mitra kerja dan pengabaran Injil. Nah, kita masuk ke kekristenan di India. Nah, pada tahun 1947 India sah menjadi negara republik, dan pada saat itu India dipisahkan dari negara Pakistan, dan dibuatlah undang-undang yang membuat negara India itu menjadi negara yang sekuler, yang dimana India bebas menerima dan menyebarkan agama-agama di sana. Dan pemeluk agama Kristen di India itu paling banyak di India Selatan, di daerah Kerala, dan sekitar 14 juta jiwa orang berada di sana beragama Kristen. Dan kebanyakan juga di daerah-daerah perkotaan orang-orang yang menganut agama Kristen yaitu orang-orang yang miskin. Dan kita beralih ke Sri Lanka. Ternyata pada abad ke-6 satu gereja sudah berada di Sri Lanka, yaitu gereja Persia. Namun di gereja Persia ini tidak bertumbuh dan berkembang sehingga akhirnya punah. Nah, pada abad ke-16 orang-orang Belanda orang-orang Portugis datang ke Sri Lanka atau Ceylon untuk yang menguasai pesisir Ceylon atau Sri Lanka. Nah, dari sinilah rahib-rahib Katolik berusaha untuk mengikuti orang-orang di sana. Namun pada tahun 1658 bangsa Belanda datang mengusir orang-orang Portugis dan rahib-rahib di sana, sehingga mereka juga berusaha menginjil kembali di Sri Lanka dan mengubah mereka menjadi Protestan. Kita beralih ke kekristenan di Cina. Pada tahun 1951 dibentuklah sebuah gerakan Tiga Siswa Patriotik atau GTSP, yang dimana GTSP ini diusung atau dikonsep oleh Henry Fenn, yang dimana dia membuat gagasan bahwa gereja itu harus mandiri dan bebas dari bangsa Barat. Nah, pada saat itu yang berkuasa adalah Mao Zedong. Mao Zedong ini adalah seorang penganut komunis dari partai komunis, dan dia menentang keras terhadap penginjilan di Cina. Dan di sana dia menganggap bahwa kekristenan dari Barat itu adalah sebuah kaki tangan imperialisme. Dan Mao Zedong ketika wafat digantikan oleh Deng Xiaoping. Nah, Deng Xiaoping ini juga merupakan bagian dari partai komunis, namun dia membuka toleransi terhadap agama-agama di dunia, sehingga penyebaran agama Kristen di Cina mulai terbuka.
Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyebaran di Cina itu mulai lancar, yaitu pertentangan atau komunisme yang tidak disukai oleh rakyat Cina di sana. Dan berikutnya kita masuk ke Taiwan. Pada abad ke-17, Portugis dan Belanda datang mengirimkan pekabar Injil ke sana, di sana, dan orang Portugis menamai Cina Taiwan ini, Cina kepulauan ini yaitu Formosa atau Pulau Indah. Nah, pada abad ke-19 pada saat itu Belanda sudah pergi dari kepulauan Cina ini sehingga kekristenan kembali ditindas. Dan pada abad ke-19 dibuatlah perjanjian antara Cina dan Inggris sehingga penyebaran Injil di sana terbuka lagi. Nah, pemerintah di sini pada saat itu mendukung kekristenan di sana, yang termasuk bahwa presiden mereka Jiang Kai-shek dan istrinya menganut agama Kristen, sehingga otomatis masyarakatnya juga menganut kekristenan di sana. Dan banyak orang yang tertarik kepada kekristenan di sana, terutama orang-orang yang penduduk pegunungan. Karena penduduk pegunungan ini menerima dengan mudah penginjilan ini, maka didirikanlah sebuah Institut Teologi Yushan pada tahun 1946 untuk mendidik orang-orang di pegunungan. Dan ada juga beberapa pengungsi dari Cina daratan yang pergi ke Cina kepulauan ini, Taiwan ini, yang menganut agama Kristen ini karena ketidakpastian politik di Cina daratan. Dan kita berada ke kekristenan di Jepang. Setelah bom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengalami penderitaan yang luar biasa, dan di sana rakyat meralat dan rakyat juga kecewa terhadap Kaisar Jepang karena Kaisar Jepang tidak memberikan kepastian yang ilahi, sehingga rakyat Jepang mengalami kekosongan rohani, dan di sanalah masyarakat Jepang mulai terbuka terhadap kekristenan. Oke, cukup. Dan di sana Cukup. Arto. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membacakan laporan bacaan saya mengenai kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1990-an dari buku Sejarah Gereja Asia penulis dari Dr. Anel Ruf dari halaman 249 sampai 386. Pertama, yang paling terpengaruh adalah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekristenan di Asia, di mana pada saat itu tahun 1943 sampai 1949 gereja negara di Asia mendapatkan kemerdekaannya, di mana kemerdekaan itu menimbulkan kekristenan di Asia. Ini merupakan awal dari kemandirian gereja, dan mereka mempunyai cita-cita dari awal, yaitu mengenai 3 hal, yaitu tentang dana, kepemimpinan, dan kuasa. Adapun teolog-teolog yang melakukan pendekatan terhadap teologi gereja Asia ini supaya tidak terpengaruh lagi dengan teolog-teolog gereja Barat, yaitu yang pertama Apasami. Dia memakai konsep Hinduisme India untuk mengungkapkan kebenaran Kristen atau Kristus. Yang selanjutnya dari India, Devandan, lebih menekankan dialog Hinduisme juga. Yang selanjutnya dari Koyama, dia dari Injil Jepang yang ditunjuk ke Thailand, menekankan teologi kontekstualisasi mengenai salib yang diarahkan kepada rakyat pinggiran. Selanjutnya masuk ke dalam teologi penderitaan, itu dari negara Jepang. Dan juga dari teologi feminisme, ini sebenarnya belum dapat menyentuh masyarakat di sana karena masih dalam proses pengembangan. Dan ini pun terjadi kekristenan ini akibat pengaruh dari pertikaian antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana sesudah Perang Dunia mengakibatkan sebuah perang dan revolusi pemberontakan di kawasan Asia, sehingga tahun 1990 peruntuhan pemerintah komunis di beberapa negara dan penghematan Amerika Serikat terhadap ekonomi mengakibatkan penduduk
bercampur di sana, suku dan agama bercampur sehingga orang Asia mudah terpengaruh terhadap ajaran Barat. Yang selanjutnya mengenai Asia mendapatkan perkembangan ekonomi yang pesat, salah satunya adalah negara Jepang. Dan Jepang termasuk ke dalam negara terkaya di dunia karena bisa dilihat bangunan dan teknologi yang ada di Jepang. Selanjutnya kekristenan tidak lagi ada di bagian barat atau gereja di barat, tetapi di non-barat. Tahun 1990 diperkirakan Kristen mencapai 30% penduduk seluruh dunia. Di Katolik Roma 16,8% dan Protestan 9,2%. Tahun 1960 50% mereka ada di bagian barat, gereja barat. Tetapi 1990 mereka terjadi penurunan yaitu 38%. Tahun yang sama setelah 30 tahun dari 1960 sampai 1990 gereja Protestan mengalami perkembangan yang pesat. Itu dalam aliran Pentakosta, di mana dari negara Latin Amerika, Afrika dan Asia, Kristen di sana mengalami perkembangan yang besar. Di Filipina, 90% penduduk Asia sedang mengalami pertumbuhan, terutama tahun 1980-an. Di Korea Selatan, mereka berkembang tanpa ada hambatan, di mana di situ juga pimpinan ataupun pejabat-pejabat tinggi di negara tersebut adalah mayoritas atau penganut agama Kristen. Oke, cukup. Ariando. Ya, baik, kali ini saya akan membahas mengenai kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1992. Ya, yang pertama teman-teman, saya akan membahas itu mengenai kekristenan di India. Yang dimana pada bulan Agustus yaitu tahun 1947 India dinyatakan sebagai negara Republik yang merdeka. Namun di sini orang Kristen mengalami suatu dilema yang dimana di satu sisi mereka ingin merdeka, tetapi ketika mereka merdeka maka dana yang daripada badan misi Inggris, karena mereka orang-orang Kristen itu didanai oleh badan misi Inggris. Itulah yang menyebabkan menjadi suatu dilema. Ketika mereka nanti lepas dari suatu penjajahan, maka dana juga dari badan misi Inggris itu akan di stop seperti itu. Lalu mereka juga takut ketika mereka nanti merdeka, pemerintah India akan membuat negara India ini menjadi negara yang beragama Hindu seperti itu. Jadi tetapi setelah Undang-Undang Dasar ditetapkan, maka pemerintahan menjamin hak penduduk untuk menyebarkan agamanya. Tentu ini menjadi suatu peluang bagi pekabar-pekabar Injil untuk menyebarluaskan Injil seperti itu. Lalu teman-teman semuanya, pekabaran Injil semakin berkembang pada abad ke-20, yang dimana Persekutuan Evangelikal India didirikan pada tahun 1954 dan didirikan juga pada saat itu Persekutuan Mahasiswa Evangelikal. Nah, pada tahun 1990, Lembaga Alkitab India melaporkan bahwasanya 100 juta Alkitab itu disebarkan setiap tahunnya. Ini merupakan salah satu perkembangan kekristenan yang ada di India seperti itu. Dan teman-teman semuanya, bukan hanya dalam menyebarkan Injil, mereka juga memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakat India. Itu terbukti ketika gereja di sana itu mendirikan sebuah rumah sakit dan rumah yatim piatu. Mereka tidak hanya fokus kepada menyebarluaskan Injil, tetapi mereka peduli keadaan sosial masyarakat India pada saat itu. Nah, kedua teman-teman, yaitu kekristenan di Sri Lanka ataupun disebut juga Ceylon seperti itu. Nah, penyebaran kekristenan di Sri Lanka ini berkaitan erat dengan imperialisme Barat, yang dimana seperti kita ketahui bahwasanya imperialisme itu merupakan penjajahan seperti itu. Nah, rahib-rahib dari Katolik Roma teman-teman semuanya menyebarkan Injil baik di wilayah kekuasaan Portugis maupun di kerajaan Kandy. Nah, itulah tadi yang menyebabkan makanya dibilang kekristenan di Sri Lanka itu erat kaitannya dengan imperialisme ataupun penjajahan seperti itu. Karena mereka menyebarluaskan Injil itu melalui wilayah kekuasaan Portugis ataupun wilayah-wilayah yang dijajah oleh Portugis seperti itu. Lalu teman-teman semuanya, setelah kedatangan Belanda di Sri Lanka ini, Belanda mengusir para pastor Katolik dan berusaha menginjili orang Ceylon supaya
beralih agama menjadi Protestan. Artinya di sini teman-teman ada upaya Belanda untuk mengkristenisasikan penduduk Sri Lanka seperti yang dulu beragama Katolik, ingin mengubah menjadi Protestan seperti itu. Lalu banyak badan misi Protestan bekerja di Ceylon ataupun di Sri Lanka ini. Salah satunya yaitu Anglikan dan beberapa lainnya yaitu Metodis dan Baptis seperti itu. Lalu teman-teman, sama seperti yang di India tadi, mereka tidak hanya menyebarluaskan Injil, tetapi mereka juga memperhatikan pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris seperti itu. Dan sesudah kemerdekaan pada tahun 1948, yaitu kemerdekaan Sri Lanka ini pada tahun 1948, keadaan ekonomi mereka pun semakin lemah, keadaan ekonomi orang Kristen semakin lemah. Nah, ini juga tentu berdampak bagi gereja yang ada di Sri Lanka, dan ekonomi gereja ataupun keuangan gereja juga berdampak seperti itu. Dan selain itu ada juga pergumulan lain yang dihadapi orang Kristen waktu itu, yaitu ketika mereka dituduh sebagai kaki tangan imperialisme Barat. Nah, untuk menjawab itu, untuk menjawab tuduhan itu, maka umat Kristen menjawab tuduhan agama asing dan tuduhan imperialisme dengan mengembangkan kontekstualisasi dan adaptasi. Artinya mereka beradaptasi dengan masyarakat sekitar untuk menghapus tudingan-tudingan ataupun tuduhan-tuduhan yang ada pada mereka seperti itu. Lalu bukan hanya misi Katolik dan Protestan saja yang ada di Sri Lanka, tetapi misi Pentakosta juga ada di sana, yaitu misi Pentakosta di Ceylon, yaitu didirikan pada tahun 1924, yang dimana mereka itu menekankan kehidupan saleh seperti yang telah kita pelajari di sejarah gereja umum, yang dimana Pentakosta ini juga merupakan salah satu gerakan pietisme ataupun gerakan kesalehan seperti itu. Lalu mereka berhasil mengabarkan Injil ke daerah yang disebut benteng agama Buddha, yang artinya teman-teman bahwasanya cukup Dela. Saya akan melaporkan laporan baca saya yang berjudul Kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai tahun 1990-an. Nah, saya mulai dari Jepang sampai perkembangan kekristenan di Singapura. Yang pertama di Jepang. Kekristenan di Jepang berkembang mulai dari tahun 1945. Nah, bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki mengakibatkan bangsa Jepang sangat menderita. Oleh sebab itu, gereja juga ikut serta dalam penderitaan mereka. Nah, kurang lebih sepertiga dari gereja Katolik Roma dihancurkan, terutama di pusatnya di Nagasaki. Tak sedikit utusan misionaris yang dikirim ke Jepang, baik itu tim atau yang bisa kita sebut dengan The Evangelical Alliance Nasional, Alliance Christian, yang memiliki aliran evangelis. Nah, mulai pada tahun 1960-an, umat Protestan bekerja sama dengan umat Katolik. Nah, untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jepang yang terbaru. Nah, radio dan televisi juga menjadi sarana untuk mengabarkan Injil. Pada tahun 1990-an, diungkapkan rata-rata 100 agama baru muncul setiap tahun di Jepang dengan berbagai macam sekte gereja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teologi Jepang. Nah, tokoh teologi Jepang ialah Gita Mori Kajo. Nah, pada tahun 1916 ia menjadi Kristen yang beraliran Lutheran. Ia menekankan bahwa penderitaan merupakan hakikat Allah. Orang Kristen yang ikut dalam penderitaan juga melambangkan persekutuan dengan Tuhan atau persatuan dengan Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam gereja di Korea Utara. Nah, hampir punah orang-orang Kristen yang berada di Korea Utara karena ditindas oleh para komunis. Nah, para pemimpin gereja berusaha mempengaruhi pemerintahan Kim Il-sung yang melalui Partai Demokratik Sosial Kristen. Nah, ini mengakibatkan orang komunis menjadi penguasa gereja. Sekretaris 2 Kim Il-sung mendirikan Persatuan Kristen, sehingga pada tahun 1949 sudah menguasai gereja Presbyterian, gereja Metodis, dan sekolah-sekolah teologi. Nah, masuk ke dalam gereja di Korea Selatan. Nah, gereja di Korea Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karena di gereja Korea Selatan kita bebas mengabarkan Injil. Tapi ini semua tak terlepas dari penderitaan orang Kristen sebelum tahun 1945. Nah, apa sih hal-hal yang mengakibatkan pertumbuhan
Selatan. Yang pertama, pertemuan doa yang agresif dan menonjol. Yang kedua, acara Kristen di dalam televisi dan disiarkan melalui radio-radio. Yang ketiga, kampanye penginjilan nasional. Yang keempat, pertemuan-pertemuan doa. Dan yang kelima, pekabaran Injil. Nah, kita masuk gereja di Thailand. Yang menjadi tujuan misi Protestan di Thailand pada abad ke-20 ialah metode Naevius, yang dimana pendirian gereja bersifat mandiri dari segi dana dan kepemimpinan yang menjadi acuan utama misi Protestan di Thailand. Nah, di Thailand lembaga-lembaga misi banyak mendirikan sekolah-sekolah teologi dengan tujuan mendidik tenaga kerja. Tidak banyak dari tamatan sekolah teologi yang tidak bekerja secara penuh sebagai pendeta atau penginjil, sehingga gereja-gereja PIT, GKT atau yang kita sebut dengan gereja Kristen Thailand mengalami kekurangan tenaga pelayanan atau misi. Selanjutnya, pekabaran Injil dan perkembangan gereja. Lembaga misi yang baru masuk Thailand sesudah 1945 menjadi anggota GKT. Kedatangan lembaga misi menjadi penuaian semangat orang-orang Kristen di Thailand. Lembaga misi bekerja sama di bidang pendidikan dan penginjilan. Nah, pada musim kemarau, tim-tim pengkabaran Injil datang ke desa-desa, terutama di Thailand dan di Thailand Utara dan Tengah. Nah, staf pengajar mahasiswa teologi melakukan penginjilan rohani di sekolah-sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen. Nah, yang selanjutnya masa keadaan darurat. Pemerintah penjajah Inggris tidak mendukung pengkabaran Injil. Sesudah Perang Dunia Kedua, keadaan darurat mengubah sikap pemerintah terhadap agama. Akibat dari lembaga misi yang enggan bergandengan tangan dengan pemerintah penjajah, membuat mereka menolak dana yang ditawarkan penjajah. Nah, kesempatan itulah yang membuat pekabaran Injil di perkampungan sebagai kesempatan yang strategis. Selanjutnya, perkembangan kekristenan di Malaysia. Yang pertama, kemandirian. Gereja Metodis yang mengalami kesulitan karena kekurangan tenaga kerja, dibantu oleh para pelayan dari kaum awan. Yang selanjutnya, pembaharuan rohani dan gerakan karismatik. Ciri khas gereja Malaysia Timur. Nah, mereka mengadakan pertemuan rohani, doa, nyanyian, dan pengakuan dosa. Yang selanjutnya, oikumenisme. Orang Malaysia di luar Islam merasa perlu bersatu untuk menjawab persoalan-persoalan dan membela hak-hak keagamaan yang bukan Muslim. Memiliki tanah kuburan contohnya, gedung gereja, kuil, dan hak pemakaian bahasa. Yang selanjutnya kita masuk ke perkembangan kekristenan di Singapura. Nah, negara kota menjamin kebebasan beragama. Selanjutnya, agama sebagai penjamin etika yang baik dalam masyarakat yang kaya dan materialistis. Negara juga mengajukan setiap umat beragama supaya bersikap toleran dan saling menghormati. Sekian saya, terima kasih. Cukup. Ya, lanjut kepada Delphi. Baik, saya akan memaparkan laporan baca saya. Kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1960-an. Perang Dunia Kedua menjadi titik penentu dalam sejarah kekristenan di Asia. Awalnya misi Protestan memiliki keinginan untuk mendirikan gereja Asia yang mandiri, tetapi pada kenyataannya para pekabar Injil bagian Barat mengendalikan gereja dengan sangat ketat. Sehingga pada abad ke-20, gereja-gereja Asia berusaha mengembangkan kekristenan dengan berkepribadian Asia. Hal ini menjadi akar-akar televisi Kristen sehingga menjadi pemisah gereja Asia dengan sejarah gereja seluruh dunia. Kita masuk pada kekristenan di anak benua India. Kepemimpinan Gandhi yang buat berhasil mempersatukan orang India sementara waktu banyak orang Kristen India berperan aktif memperjuangkan kemerdekaannya. Kebijakan Gandhi memprotes dengan cara damai membuat sejumlah orang Kristen menganggap sebagai penerapan khotbah di bukit atau di bagian politik, meskipun Gandhi sendiri beragama Hindu, namun sudah terpengaruh oleh perjanjian baru, terutama oleh keadaan Yesus Kristus. Kita masuk pada gereja di Sri Lanka di kota Ceylon. Penyebaran kekristenan secara luas terjadi berkaitan dengan imperialisme Barat. Pada tahun 1845 ditetapkan keuskupan Anglikan di Ose, Colombia. Pada pekabaran Injil menekankan pada pendidikan dengan cara mendirikan sekolah-sekolah. Gereja Katolik menekankan pada pelayanan sosial. Tahun 1960-an, beberapa gereja dibakar habis dan para pemimpin Buddha menekankan pada pemerintah supaya penghapusan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Pasal 10 yang mengizinkan orang beralih agama. Kita masuk gereja di Cina tahun 1976.
sampai 1990. Dewan Kristen Cina mempunyai tugas dan tujuan yang bersifat rohani dan pastoral. Tugas pertamanya yaitu menerbitkan dan menyebarkan Alkitab gereja negara, sehingga timbul curiga antara orang Kristen GTSP, orang Kristen gereja rumah tangga. Gereja Kristen Cina juga tidak lepas dari kekacauan politik di Cina. Kita masuk pada gereja di Taiwan. Sebuah sekolah teologi dibuka untuk mendidik guru katekisasi. Tahun 1913, Gereja Katolik Roma melaporkan hampir 9.000 orang tercatat sebagai anggota gereja di Taiwan. Orang Kristen Jepang yang datang ke Taiwan terpengaruh oleh gerakan Rusuk Liat, sehingga pada tahun 1987 pemerintah Kuomintang bersikap lebih liberal dan hubungan gereja dan negara lebih baik. Kita masuk pada kekristenan di Jepang. Gereja ikut menderita pada tahun 1945 dan dalam proses pembangunan kembali gedung gereja dihancurkan, terutama di Nagasaki, pusat gereja Kristen Roma. Penjualan Alkitab oleh LAJ atau Lembaga Alkitab Jepang berkembang cepat mencapai 1 juta per tahun. Orang Kristen terdapat di kota-kota besar dan mereka berasal dari kelas menengah yang berpendidikan. Gereja Kristen Roma berkembang lebih stabil. Kita masuk pada kekristenan di Korea. Korea dibagi 2 wilayah. Yang pertama Korea Utara dan yang kedua Korea Selatan dengan sistem politik yang berbeda. Korea Utara atau negara komunis menghadapi penganiayaan yang sangat kejam, sedangkan Korea Selatan perkabaran Injil berlangsung tanpa hambatan sehingga umat Kristen berkembang dengan pesat. Kita masuk pada kekristenan di Thailand abad ke-20. Mereka menggunakan metode Nephius atau pendiri gereja mandiri. Jadi tujuan utama misi Protestan di Thailand. 1948 Gereja Kristus Thailand menjadi anggota Dewan Gereja Sedunia, dan pada tahun 1956 ditetapkan 2 provinsi gereja. Yang pertama Bangkok dan yang kedua Danong Sai dengan 2 uskup agung Thai. Gereja di Burma atau Myanmar banyak menghadapi tantangan, tetapi berhasil berkembang pada Perang Dunia abad ke-20. Suku gunung, sama seperti di negara lain, tokoh-tokoh gereja Myanmar berbeda pendapat mengenai misi dan panggilan gereja di tengah-tengah masyarakat yang bukan Kristen. Kita masuk pada perkembangan kekristenan di Malaysia. Agama Islam merupakan agama mayoritasnya, sehingga gereja sadar akan keadaannya sebagai minoritas. Karenanya gereja menjawab gerakan pengislaman tersebut dengan 3 hal. Yang pertama kemandirian, yang kedua pembaruan rohani, yang ketiga okumenisme. Kita masuk pada kekristenan di Singapura. Negara Singapura menjamin kebebasan beragama, bahkan pemerintah mendukung agama sebagai penjamin etika dalam masyarakat. Gereja Anglikan dipisahkan dengan gereja di Malaysia tahun 1970 dan tahun 1974 Dewan Gereja Nasional diakui secara resmi. Joshua. Kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1960-an. Kekristenan di anak benua dan di Sri Lanka. Beberapa orang Kristen memainkan peran penting untuk gerakan kemerdekaan India, dan setelah itu umat Kristen melakukan pekabaran Injil dijalankan terus di antara golongan-golongan tersebut. Dan hasil perkembangan secara berangsur-angsur, walau pada dasarnya masyarakat kelas menengah, rendah atau pedalaman mengalami pertikaian. Gereja di Cina dan Taiwan. Pada awalnya gereja Cina merupakan gereja yang mengalami penindasan Barat. Kekristenan dan revolusi bagi rakyat Cina melakukan suatu tanda bagi orang Kristen untuk menyambut kemenangan pada tahun 1909. Pembebasan di negeri Cina dari penindasan Barat sejak tahun 1980, gereja Cina berkembang besar, terutama dalam lingkungan gerakan gereja rumah tangga yang tidak resmi. Kekristenan di Jepang dan Korea. Penderitaan bangsa Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua membuka jalan kesempatan untuk melakukan pekabaran Injil. Namun gereja Kristen Jepang pada saat itu masih merupakan minoritas kecil. Penderitaan merupakan tema teologi Jepang, khusus teologi Jamori yang kita. Sementara di Korea, pekabaran Injil berkembang sangat cepat tanpa hambatan. Kekristenan Thailand dan Myanmar. Thailand juga berhasil berkembang di antara suku-suku minoritas, terutama di daerah pegunungan.
Akibatnya di Burma perjuangan suku minoritas melibatkan soal agama. Kemudian di Malaysia dan di Singapura dibukanya sekolah-sekolah teologi oleh Dewan Kristen Malaysia adalah jalan untuk melakukan pengabaran Injil, namun ancaman komunis mengakibatkan pemerintah penjajah Inggris mendukung pengabaran Injil. Namun umat Kristen Malaysia bersemangat besar dalam mengabarkan Injil dalam maupun luar negeri. Kekristenan di Filipina. Gereja-gereja Protestan pada tahun 1940-an berkembang sangat pesat oleh pengabaran Injil, walaupun banyak rintangan-rintangan yang dihadapinya karena masih banyak penduduknya yang beragama Katolik. Namun semangat rasionalisme mewarnai baik gereja Katolik maupun Protestan. Banyak orang masuk gereja Filipina Mandiri ataupun Selecta Iglesia Ni Cristo. Sekian. Oke. Baik, kita telah mengakhiri laporan baca kita yang ke-6, dan setelah ini kita akan masuk pada laporan tugas kelompok ya. Ya, tapi terus terang sampai sekarang berakhir laporan baca yang ke-6 ini, saya belum menemukan cara berpikir sistematis dari kalian dalam membaca buku. Nah, tentu ini menjadi evaluasi saya. Saya sudah mengevaluasi beberapa kelas lain yang saya ajar ya, di teologi PB2 semester 6, lalu kalian semester 4. Lalu saya tanya mereka apa kesulitan, sehingga saya tahu kelemahan mahasiswa. Nah, pertanyaan yang sama saya akan sampaikan kepada kalian, apa kesulitan kalian membaca buku ini atau baca buku yang saya sampaikan? Kira-kira apa kesulitan? Ada yang memberi jawab atau respon? Apakah mungkin bahasa saya yang tidak dimengerti, atau saya mengajar cepat gitu, hingga tidak tertangkap, atau pesan yang saya sampaikan tidak didengar ke belakang atau di depan, atau tugas-tugas yang saya sampaikan sulit dikerjakan? Kira-kira apa? Apa yang menjadi kesulitan saudara mengerjakan tugas atau membaca buku? Apa kira-kira jawabannya? Saya mau bertanya kepada kalian, bukan saya. Saya mau tahu jawabannya, mengapa kalian tidak bisa membaca, atau apa kendala, kesulitan, tantangan yang dihadapi sehingga sulit membaca. Silakan siapa yang mau menjawab, merespon. Ini evaluasi saya terhadap kinerja pembelajaran kita. Apakah suara saya kedengaran ke belakang atau tidak? Kedengaran? Kalau tidak, biar saya suruh ke depan. Di sini semua kita. Saya tadi cek ini, mungkin tidak bisa kita hempang lagi mereka bekerja. Kalau kita hentikan mereka bekerja, kapan selesai bangunan itu? Sekarang kita harus mencari solusi bagaimana cara belajar di sini. Sudah ada usul supaya kita kuliah online. Tapi kalau kuliah online pun saya pikir tidak menyelesaikan masalah. Karena di kampus ini tidak akan mampu menampung kuota kalian. Kalau semua masuk dalam sebuah sistem Zoom atau Google Meet. Kuota kita di sini sedikit. Hanya untuk umum itu 50 Mbps. Kalau seluruh mahasiswa 500-an, ya lemot lah, tidak mungkin masuk itu. Pasti kalian jadi pakai kuota pribadi. Pakai kuota pribadi, pengeluaran lagi kan. Nah, sekarang kita di sini, apakah suara saya kedengaran ke belakang? Nah, kalau kedengaran, apa kendala, kesulitan, tantangan yang kalian hadapi dalam membaca buku? Apakah ada orang di sini? Atau pertanyaan saya kurang jelas? Saya ulangi dulu lagi ya.
apakah kesulitan, tantangan, kendala, rintangan saudara-saudara membaca buku? Silakan. Kalau menurut saya secara pribadi Pak, tentang dosa yang hadapi ketika aku Pak membaca terlalu banyak halaman Pak, nah ini masuk Terlampau banyak halaman. Ada lagi? Menurut saya Pak, karena keterbatasan juga Pak, karena di perpus juga ada beberapa buku yang nggak ada Pak, seperti buku yang laporan baca pertama kemarin itu kami mencari memang nggak ada di dalam perpus Pak. Oke, kesulitan buku. Ada lagi? Banyak halaman, kesulitan dapat bukunya. Ada apa lagi? Kalau menurut saya pribadi Pak, kesulitan yang bagi saya ada dua faktor. Yang pertama seperti yang dikatakan oleh saudara Dika tadi, karena terlalu banyak halaman. Memang kalau masalah membaca buku, kalau bagi saya sendiri mungkin kesalahan saya karena memang saya jarang membaca buku. Jadi adanya keterbatasan ataupun kesulitan ketika saya membaca halaman buku yang cukup banyak. Yang kedua, kalau menurut saya Pak, dalam belajar sejarah gereja Asia, materi-materi pembahasannya kalau menurut saya sangat jarang didengar gitu. Jadi dalam pemahaman menurut saya itu agak sulit. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Ini masih 4 orang yang merespon. Yang lain lancar. Kalau lancar nanti saya buktikan bahwa Anda tidak mengalami kesulitan gitu. Alasanmu sekarang yang saya tanya, alasanmu mengapa tidak baca? Kalau saya sendiri Pak, kendala di pada diri saya sendiri seperti yang Bapak bilang bahwa saya dalam hal konkret mungkin untuk orang baca seperti itu kita harus bisa memahami secara sistematis begitu Pak. Dan bagi saya sendiri ya kurang punya kemampuan untuk memahami secara sistematis Pak. Kita ketahui bahwasanya kita bicara sejarah itu kita harus bisa memahami waktu ke waktu itu dengan secara sistematis. Gitu. Oke, memahami secara sistematis. Yang lain? Sama seperti saudara Erik, bahwa kurang memahami yang mana sebenarnya intinya karena semuanya masalah saya Pak ini. Jadi nggak tahu yang mana mau ditaruh ke paper Pak. Jadi mungkin paper kami kurang lengkap jadinya kurang sistematis. Jadi itulah kendala saya Pak. Oke, kurang sistematis. Yang lain? Silakan. Saya Pak, karena terlalu banyak halamannya. Jadi kalau soal buku baca, saya kira semuanya bisa membaca. Cuman kelemahannya di sini untuk memahaminya Pak. Jadi pas nengok ini aja mungkin udah malas gitu Pak. Jadi kayak mana membaca yang 100 halaman gitu. Oke, terlampau tebal. Ada lagi? saya Pak berterima ke halaman Pak. Terus di halaman itu banyak juga materi-materi yang berbeda dari masing-masing Pak. Kadang kayak dari Jepang loncat ke India gitu kan Pak. Memang tergantung kita memahami itu Pak. Dan kalau bagi banyak itu agak sulit gitu Pak. Terus waktu juga kan nggak terlalu panjang Pak, seminggu gitu kan. Terus bukannya nggak membuat tugas ini gitu Pak. Karena banyak juga kan pelajaran-pelajaran lain. Kadang dalam seminggu itu kami kayak contohnya ada minggu ini 3 punya gitu Pak. Jadi nggak hanya sistem saya pakai mana kan Pak. Jadi kan harus satu-satu juga dipelajari. Oke. Banyak mata kuliah yang lain. Yang lain. Menurut saya Pak, kendala yang saya sendiri sama seperti teman-teman lainnya melalui halaman yang terlalu banyak. Mengingat saya kemarin saya mencari, saya kesulitan mencari buku karena saya cari buku di perpus tidak ada. Lalu saya cek ke teman saya itu, Sambo, yang memiliki buku bapak sendiri. Itu jangan mereka terlalu lama merespon sehingga waktu saya untuk memahami lagi, memahami sendiri, saya sulit karena waktu saya sendiri tidak banyak, bahkan tidak sampai seminggu. Oke. Ada lagi? Silakan. Menurut saya hampir sama semuanya seperti
Pak, yang paling pentingnya kurang bisa menyempurnakan ide-ide yang ada dalam bacaan. Pribadi saya. Oke, kurang bisa menyempurnakan ide-ide bacaan ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Oke, saya akan merespon dari semua ya. Dari yang mudah dulu. Kalau dikatakan kesulitan mendapat buku ya, atau tidak ada di perpustakaan dan sebagainya, saya pikir di awal sudah saya katakan ini buku utama kita. Jika tidak ada buku di perpustakaan, datang ke ruangan saya, fotokopi. Saya sudah sampaikan itu. Artinya tidak ada alasan, tidak ada buku. Ya, saya katakan itu di awal. Jika tidak ada bukunya, ini ada buku. Datang ke ruangan saya. Lalu katakanlah dari situ tidak punya waktu membaca. Saya mengajar selalu punya ceramah dulu beberapa kali pertemuan. Baru laporan baca. Jadi ada waktu untuk membaca. Yang tugas kelompok 1. Pasti ada waktu. Sehingga tidak ada alasan. Yang kedua, soal tebalnya bacaan. Memang orang yang tidak terbiasa membaca, melihat bacaan banyak langsung muntah. Sehingga kita tidak bisa baca dengan baik. Sehingga sulit mengerti, memahami. Membuat sistematika penulisan dan sebagainya. Lalu yang keempat, dikatakan tadi banyak sekali tugas mata kuliah yang lain. Betul. Makanya dulu saya memang sudah usulkan itu dulu dalam memasuki kampus ini. Harusnya ada tes potensi akademik. Ini yang harus digunakan dalam rangka penerimaan mahasiswa di kampus. Bukan pengetahuan Alkitab, pengetahuan bahasa Inggris, pengetahuan umum, psikotes, gitu. Tapi korespondensi akademik. Karena tidak semua orang mampu belajar di perguruan tinggi. Tidak semua. Makanya pemerintah membuka jalur SMA. SMA itu adalah orang yang memilih dirinya kuliah. Artinya dia punya kerinduan kuliah. Otaknya mampu kuliah. Bagi orang yang tidak mampu kuliah, ingin cepat kerja, maka dia pemerintah membuka SMK, sekolah menengah kedua. Kalau sekolah menengah atas ini tidak siap kerja ini, dia akan lanjut lagi ke universitas, menambah ini. Kalau ini tidak usah, dia bekerja langsung. Tapi kalau kuliah bisa. Karena apa? Orang yang di perguruan tinggi harus punya kapasitas, kemampuan belajar di bawah tekanan. Maka, sekarang gereja-gereja sudah membuat ini. Nanti kalian tamat dari sini, kalau kalian tidak bisa lolos dari sini, tes psikotes. Ini sekarang gereja-gereja sudah mulai menggunakan ini. Gereja-gereja GKPI sekarang baru buka pelamaran untuk GKPI, ada tes psikotes. Apa artinya tes psikotes? Di sini ini ada tes psikotes, tapi saya lihat itu masih normatif ya, masih ujian. Waktu kalian kan ujiannya 50 soal psikotes. Kalau psikotes yang murni lebih. Saya dulu waktu mengambil S2 di STT Jakarta jam 8 pagi sampai jam 9 malam ujiannya. Psikotes. Dari 20 sekian orang kami yang mendaftar ujian psikotes itu, yang lolos hanya saya. Nah, di sini yang dinilai bukan soal Anda pintar atau hebat, tidak. Yang dinilai ialah Anda mampu nggak bekerja di bawah tekanan. Jadi mahasiswa itu harus mampu belajar, bekerja di bawah tekanan. Makanya ada banyak mata kuliah yang kalian ambil. Hari ini mungkin semesternya sudah 8 mata kuliah. Kalau kalian mengambil di 18 SKS, sekarang berapa? 20 SKS, 21 SKS.
itu masih gampang. Kami dulu 24 SKS. Kalau 21 SKS bagi 2 aja, itu berapa mata kuliah itu? Berarti ada 10 mata kuliah. 10 mata kuliah, 1 mata kuliah minimal Anda duduk 2 jam di kursimu. Kalau 10 mata kuliah, 10 kali 2 berapa jam? 20 jam Anda harus duduk di kursimu seperti ini 2 jam. Pertanyaan saya, berapa jam Anda satu hari duduk di kursimu? Ada 1 jam. Kalau tidak ada 1 jam Anda duduk di kursimu bekerja, belajar, Anda bukan mahasiswa yang baik. Sehingga tidak mungkin Anda bisa mengerti semua pelajaran atau mata kuliah yang Anda ikuti kalau tidak pernah duduk 1 jam, 2 jam. Kalau mampu kalian mengerti tanpa belajar, otakmu harus di atas 200, IQ-nya 200. Otakmu seperti Einstein baru bisa. Kalau otak kita hanya 110 IQ-nya, tak mungkin lah. Maka orang yang sukses itu bukan orang yang IQ tinggi, enggak. Orang yang sukses ialah orang yang setia belajar. Orang yang setia belajar. Bahasa Batak ada namanya istilah nunut, ya. Nunut apa artinya ini? Nunut itu apa? Ya setia lah ya. Dia bukan pintar tapi setia terus belajar. Ini yang harus kita kerjakan. Lalu yang kelima, tadi soal banyaknya, itu bisa kalian lampaui. Haruslah belajar di bawah tekanan, bisa lampaui tugas mata kuliah ini. Maka kalau semakin banyak mata kuliah yang kita ikuti, maka sebenarnya tidak ada waktu luang kalian ngobrol di gazebo, ngobrol atau main-main ke Manhattan atau pergi jalan-jalan. Tidak ada waktu ngerumpi, tidak ada. Harusnya Anda menghargai waktu. Nanti kalau saya ngerumpi, hilanglah waktu belajar saya untuk teologi SGA. Hilanglah untuk ini, hilanglah ini. Itu. Karena kalau di kelas ini sekarang saya mengajar ini kekuatan hanya 20%. Kalau saya jelaskan sama kalian nanti sejarah kekristenan 1945 sampai 1990, itu 20%. Saya hanya beri petunjuk, clue untuk Anda explore, kembang. Maka Anda di luar kampus 80% belajar lagi. Baca buku-buku lain. Baca dari mungkin internet, mungkin dari Google Scholar, mungkin dari Akademi Edu, mungkin dari e-book. Atau mungkin diskusi kelompok. Bukan diskusi kelompok kalian, 4-3 orang diskusi. Buat grup. Duduk di bawah gazebo tapi diskusi mata kuliah. 4 orang. Itu enak. Punya grup-grup. Kami waktu S1 juga begitu. Punya grup ngobrol-ngobrol, bincang ringan. Membahas topik-topik tertentu. Semakin banyak teman kita ngobrol, kita akan semakin banyak ide-ide kita yang kreatif. Nah itu mungkin. Jadi harus kalian punya cara bagaimana mengatasi. Lalu mungkin yang terakhir saya akan sampaikan kepada kalian bagaimana cara supaya tadi tersistematis, mudah memahami, lalu mengerti. Ini mungkin yang kalian tidak miliki. Dalam nanti searching di internet, kalau kalian ingin pintar, cepat atau bagus, nanti searching di internet ini. Saya kurang tahu apakah ini ada yang gratis atau tidak. Waktu kami mengikuti ini dulu, harganya 4.500.000 untuk membaca cepat atau membaca kilat. Dilatih sampai 1 minggu. Mungkin ada. Coba nanti lihat di YouTube dia, Agus Setiawan. Mungkin ada gratis-gratisan sedikit-sedikit. Ambil, tonton aja. Melatih kita supaya terlatih membaca cepat sehingga nanti kita mudah mengerti bacaan,
lalu menangkap isi bacaan, entah 1000 halaman pun. Jadi tebal halaman tidak persoalan. Karena Anda sudah mampu menangkap ide-idenya, lalu simpulkan. Mungkin ini yang belum. Saya coba dulu melatih kalian untuk membaca cepat. Melatih ya, supaya nanti kalian bisa belajar. Kalau saya tanya, kalian sering ke arah Medan atau ke arah Binjai? Jalan-jalan. Medan atau Binjai? Medan. Saya batasi sampai Manhattan ya, Medannya. Nah, saya tanya, berapa pom bensin dari sini ke Manhattan? Berapa Alfamaret dari sini ke Manhattan? Berapa gereja dari sini ke Manhattan? Berapa ruko dari sini ke Manhattan? Berapa perempatan dari sini ke Manhattan? Berapa traffic way dari sini ke Manhattan? Bisa keluar cepat dari bawah sadar kalian? Tidak kan? Mengapa? Mengapa tidak bisa? Otak kita terdiri dari gelombang alfa, beta. Jadi nanti ini bawah, ini sadar, ini bawah sadar. Ruangan ini sangat sedikit. Ini sangat sedikit. Maka kemampuan kita konsentrasi sedikit. Tidak banyak. Yang kalian ingat sedikit. Tapi di bawah sadar ini ada mega data. Masukkanlah semua data di sini. Mega data. Sekarang ada kan di mega data, istilah mega data. Sudah kalian tahu apa artinya mega data? Di dunia digital ya. Ini masukkan data. Tetapi kalau tidak masuk ke sini data, maka kesadar tidak akan muncul. Misalnya tadi saya tanya berapa gereja dari sini ke Manhattan. Mungkin ketika kalian diangkut, kalian asik dengan gadget. Ini terus sampai ke Manhattan turun. Atau kalian naik motor, pasang headset earphone, lalu fokus ke jalan, tidak pernah lihat kiri kanan. Atau kalian naik mobil pun tidak pernah lihat kiri kanan. Maka tidak pernah kalian memasukkan data ke bawah sadar. Makanya kalau kalian jalan, lihatlah sekeliling dulu. Lihat kiri kanan. Itu baca cepat. Lihat kiri kanan. Itu artinya Anda sedang memasukkan data ke bawah sadar. Lalu ketika ditanya, berapakah SPBU dari sini ke Manhattan? Langsung dia keluar ke sini. Kayak Google. Google itu kan kalian ketik, dia muncul kan. Kalau tidak ada di sini, kalian ketik, apa kata Google? What do you mean? Apa Anda maksud? Mungkin dia bantu lagi kita. Mungkin ini maksud Anda. Gitu. Karena tidak ada di metadata dia. Di setiap metadata itu akan keluar ke data sadar. Jadi kalau kalian baca buku tidak masuk ke sini, ke metadata ini, maka sulitlah kalian mengeluarkan di bawah di sadar, sehingga sulit memahami. Ini halaman bab 15 sampai bab 21. Bagaimana cara mengerti ini? Karena kalian baca melompat. Kalian tidak baca di mana penulis buku menjelaskan. Nah, kalau kalian membaca buku, membaca sebuah buku begini, nanti kan ada alinea, ada lagi alinea, ada alinea, ini bagaimana cara membaca buku?
supaya kalian bisa mengerti dengan baik. Maka mulailah dari kalimat pertama. Itulah tesis penulis. Pernyataan, ideanya, pikirannya. Pahami itu. Lalu pasti dia tutup nanti di akhir kalimatnya penegasan dari ini pernyataannya. Atau mungkin dia tidak bisa dibuat, dia mungkin dibuat dijelaskan di sini, dijelaskan dikembangkan lagi, baru nanti dia tutup di sini. Dia tutup pernyataannya itu dengan penegasan. Maka dengan demikian, karena itu dia tegaskan pemahaman itu. Nah, buka halaman bab 15, halaman 249. Dia katakan begini, Perang Dunia Kedua merupakan titik yang menentukan dalam sejarah kekristenan di judul kita tadi apa? Bahasan kita tadi apa? Maka setiap membaca, ingat apa yang kerja kita. Kemana kita mau pergi? Kita sedang pergi melihat kekristenan di Asia 1945 sampai 1990. Lalu bagaimana cara melihatnya? Kita masuk ke sebuah perjalanan informasi, data. Lalu Anne Rack, penulis buku ini, ketika dia hendak menjelaskan kekristenan di Asia, dia mulai dari data peristiwa Perang Dunia. Sampai di situ paham enggak? Mudah enggak memahaminya? Mudah. Tapi kalian baca ini langsung lompat ke bab 16, lompat ke bab 17, lompat ke Jepang, lompat ke Cina, lompat ke Malaysia. Itu penjelasan. Tentang bagaimana kita masuk ke dalam kekristenan 1945. Masuklah dari pintu. Jangan masuk dari jendela. Jangan masuk dari pintu belakang. Masuk dari depan. Lalu bagaimana dia menjelaskan Perang Dunia Kedua itu? Kaitannya dengan kekristenan. Coba lihat. Di baris kedua, mitos keunggulan bangsa barat terbukti tidak benar. Terutama di wilayah yang diduduki Jepang. Karena apa? Dulu Eropa itulah yang menguasai kekristenan di Asia. Eropa menguasai kekristenan di Asia. Termasuk bidang apa? Di alinea kedua dia jelaskan. Dalam teori, misi Protestan dari permulaannya bercita-cita mendirikan gereja asli mandiri dalam 3 hal, yaitu dana, kepemimpinan, dan perluasan. Self-support, self-government, self-extension. Tetapi kenyataan itu dikendalikan oleh gereja apa? Gereja Barat. Itu dikendalikan oleh gereja Barat. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, yang mengendalikan itu tadi, yang 3 tadi, bukan lagi gereja Barat, tapi gereja mana? Gereja Asia. Sampai di sini kan bisa kita paham. Sekarang kalian sudah mulai masuk ke pintu kekristenan di Asia. Kalian sudah mulai bedah kekristenan di Asia. Maka dia coba ini di halaman berikutnya, bukan di baris berikutnya, di alinea kedua. Perang mengakhiri masa remaja yang berlarut-larut ini, sehingga gereja di Asia terpaksa diakui dewasa. Di situlah nanti mandiri gereja-gereja di Asia ini. Mandiri gereja HKBP, mandiri gereja di Cina, mandiri gereja di India, mandiri gereja di Taiwan, mandiri gereja di Jepang. Mandiri itu gerakan kemandirian. Jadi yang menguasai bukan lagi Eropa, yang menguasai sekarang kekristenan di Asia.
Baru di kalimat terakhir bagian alinea kedua, saudara-saudara sederajat. Jadi orang-orang barat itu sekarang bukan lagi melihat kita sebagai orang yang yang di bawah mereka, tapi sudah dianggap sebagai saudara sederajat dan mitra bersama. Jadi hubungan kita menjadi kemitraan, bukan hubungan paternalistik. Sampai di sini saya pikir kita sudah bisa memahami. Kemudian di alinea ketiga dikatakan di situ, dalam persoalan abad ke-20 gereja-gereja Asia berusaha mengembangkan kekristenan apa itu? Berkepribadian. Jadi 1945 sampai 1990 kekristenan kita mengembangkan kekristenan apa? Berkepribadian. Kan sudah dapat kan? Intinya kan sudah dapat kan? Tadi Perang Dunia Kedua meruntuhkan paradigma bahwa Eropa lah yang menguasai Asia, tapi sekarang Asia yang mandiri menguasai ketiga tadi, self supporting, self government, self extension. Lalu hubungan kita bukan lagi abah ayah anak, tapi sudah sederajat, bahkan menjadi mitra. Lalu lahirlah sebuah gereja di Asia menjadi gereja yang berkepribadian. Nanti dia akan jelaskan itu berkepribadian. Baru di alinea berikut, di halaman berikutnya, pada awal zaman kemandirian, itu kan gereja di Asia mandiri tadi kan, sudah mandiri, bukan lagi bergantung ke Eropa. Pada awal kemandirian, gereja teologi Asia mempelajari apa? Agama-agama Asia serta kebudayaan Asia sebagai apa? Jalan pendekatan kepada penduduk setempat. Sebenarnya gampang memahaminya. Tapi di sini kalian terlampau lompat, bernafsu menyelesaikan bacaan itu ke belakang tanpa melihat isi pendahuluan. Jadi setiap membaca buku jangan lompat isi, baca pendahuluan. Kalau mau baca buku ini cepat semua, baca ini. Lalu baca pendahuluan di sini di depan, baru baca daftar isi. Kalau mau baca cepat, ya, baru baca daftar isi. Lalu untuk pendalaman di sini baca bab 3, bab 4. Biasanya di sini pendalaman. Baru setelah itu supaya Anda ingin melihat apa yang mau kalian cari, bacalah indeks. Di sini enggak ada indeksnya. Biasanya indeks itu menolong kita. Indeks itu biasanya buku referensi untuk mencari informasi tentang apa yang kita mau tulis. Nah, sampai di sini kita bisa. Lalu baca alinea berikutnya. Periode 1945-1990 merupakan zaman yang ditandai perubahan yang terus menerus. Jadi gereja di Asia itu mengalami perubahan yang terus menerus. Contoh ya, kalau kita ingin mendalami pernyataan ini, nanti lihatlah India. Teologi India itu, coba lihat, ada moksa. Moksa itu dari ajaran Hindu. Lalu oleh Aspemi membuat siapa namanya itu? Bukan Absami, seorang teolog Kristen, merubah atau menyinari moksa itu menjadi ajaran Kristen. Dia ambil dari 3 moksa itu, dia ambil bakti. Maka ditulisnya adalah Christianity as a Bhakti dalam bahasa India itu. Jadi Kristen itu sebagai bakti. Dia buat teologi dari situ. Tadi kan di sini sudah dikatakan di alinea kedua halaman 250. Sejarah gereja di Asia itu mendekati agama-agama di Asia dan kebudayaannya. Dia mendekati teologi India dari agama Hindu supaya orang Kristen di India, orang Hindu India mau jadi Kristen. Inilah tadi makanya pernyataan periode 45-1990 itu mengalami itu ditandai dengan perubahan yang terus menerus. Lalu kalau Absami mengambil dari moksa, dari unsur bakti,
Lalu M.M. Thomas mengambil dari unsur lain, bukan bakti. Lalu setelah itu nanti lahirlah Samartana. Itu perkembangan terus-menerus teologi di India. Bagaimana di Ceylon, di Sri Lanka, bagaimana di Jepang. Itu kalau kalian ingin mendalami perubahan tadi yang terus-menerus itu, barulah kalian baca itu lebih mendalam. Tapi di sini harus kalian pahami penjelasan dari Anerak itu mengantar kita kepada bab 16 sampai bab 21. Tapi kalian tidak masuk pengantar, langsung bahas isi, ya nggak tahulah apa yang mau kalian sampaikan. Ini di sini. Lalu kalian baca lagi di halaman 251, alinea 1-2. Titik berat kekristenan bergeser dari negeri-negeri barat ke negeri-negeri itu. Ada pergeseran. Baru dia katakan lagi data, ada data di situ. Bagaimana tadi orang Kristen persentasinya di Eropa dan di Asia. Bagaimana persentase? Dia sampaikan di situ. Itu data. Sampai ke bawah itu dia sampaikan data kekristenan di Asia dan di Eropa. Nah inilah yang bisa kalian baca. Kalau kalian baca hanya berapa lembar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Saya pikir kalian sudah bisa mengerti yang ratusan halaman ini. Lalu kalau baca yang lain nanti lihatlah penjelasan dari sini. Itu merupakan pendalaman dari sini. Nah kalau saya suruh kalian membaca ini, saya pikir 3 menit pun selesai. Kalian jelaskan dengan bahasa sendiri. Daripada kalian jelaskan secara terminologi atau secara definisi kekristenan di Asia, sejarah India merdeka dari tahun sekian, itu kan tidak substansi. Taiwan merdeka, Sri Lanka merdeka, itu kan penulis ini, rak ini menjelaskan pengetahuan umum aja itu. Intinya bukan itu. Intinya ialah bagaimana perubahan teologi terus menerus. Nanti kalau kita dalami lagi India setelah 1990 sampai sekarang, maka di India juga akan lahir nanti sebuah teologi yang disebut dengan Dalit teologi. Ini perkembangan nanti, tapi 1990 tidak muncul Dalit teologi. Nanti di tempat-tempat lain ada nanti Minjung teologi. Ada lagi nanti teologi tanpa gagang, itu di Jepang. Itu banyak sekali lagi perkembangan teologi. Tapi intinya ialah kekristenan di Asia 1945 sampai 1990, Asia itu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Bukan lagi terjajah. Kita mulai membangun diri kita. Mulai gereja yang mandiri. Mandiri dalam teologi, mandiri dalam dana, mandiri dalam daya. Maka banyaklah orang-orang kita yang studi S1, S2, S3. Jadi teologi kita berubah. Tapi sampai sekarang kita masih dikuasai Eropa, ya masih sampai sekarang. Maka lahirlah teologi kontekstual. Walaupun masih berproses sampai sekarang. Nah itu pengikisan teologi-teologi barat dari teologi kita itu masih membutuhkan perjalanan waktu yang panjang. Sampai sekarang kita masih bergumul teologi kontekstual. Nah itu ya. Jadi di situ mungkin yang saya lihat kesulitan mahasiswa membaca buku. Jadi semoga kita ketemu lagi semester depan. Saya pikir mulailah belajar dengan baik. Karena setiap pembelajaran ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu. Membaca buku haruslah menjadi kewajiban seorang teolog. Karena inilah ladangmu, inilah sawahmu. Kalau ada pendeta tidak suka baca buku, maka khotbahnya pasti kering. Maka jemaat akan bertumbuh lamban imannya. Tidak bertumbuh segar dan berbuah yang lebat. Makanya banyak sekarang jemaat kekeringan, kering keronta. Lalu itulah yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan gereja sekarang di lapangan. Alumni-alumni kita tidak berkualitas. Karena hanya mencari gelar dan IP
dan nilai, tidak mencari ilmu. Saya lebih suka orang berilmu daripada orang pintar di atas kertas. Kalau Anda hanya mencari IP 4,0 ke sini, sayang. Karena jemaat tidak membutuhkan pendeta yang 4,0, tetapi pendeta yang berkualitas. Berkualitas itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tata cara berkata, berpikir, bertindak, memberikan idea-idea. Setiap kita hadir, dirindukan orang. Sebab setiap kita berjumpa memberikan informasi yang fresh, segar, dan update. Daripada kita bertemu pendeta yang dibicarakannya ialah harga mobil, harga rumah, harga sawit, harga sepatu, harga baju yang dibicarakan. Lalu modis, rambut pun harus pakai modis yang modern, baju pun yang pakai branded, handphone 4, satu di sini, tablet 1, lalu satu handphone komputer di tasnya. Jadi dia berjalan seperti toko elektronik yang berjalan. Rokoknya 3 macam, di Samsu, Sampurna Mail, apa lagi. Sekali merokok 3 di sini. Letak. Mancis 3. Lalu jemaat melihatnya, wow. Lalu didengarlah berkhotbah. Khotbahnya kering. Penampilannya seperti konglomerat. Tapi firman yang disampaikannya melara. Maka jemaat kekering. Maunya ketika kita bertemu dengan jemaat, yang kita bicarakan ialah surga dan neraka. Yang kita bicarakan ialah firman Tuhan. Yang keluar dari mulut kita ini ialah firman Tuhan. Logos tuteu davar. Itu yang keluar dari mulut ini. Nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, arah. Gitu ya, udah jam berapa ini? Oke. Baiklah, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Selamat libur Paskah. Salam buat orang tua, sanak saudara. Dan saya memang terakhir sekali ini, saya sebenarnya saya sudah sampaikan juga ke kelas teologi PB. Saya sebenarnya tidak suka ada mahasiswa saya yang gagal dalam mata kuliah saya. Karena mengapa? Kalau kalian ingin tonton nanti Profesor Dr. Yohanes, ahli matematika, dia berkata begini, sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada ialah orang yang malas belajar. Dikatakan orang Papua itu tidak pintar. Yohanes pergi ke sana, tempo beberapa waktu, melahirkan generasi Papua yang cerdas. Matematika, membaca logaritma, akar pangkat 2, X tambah 2, tambah E tambah 2, dia langsung cek sekian. Tonton nanti di YouTube. Bagaimana orang Papua cerdas dibuat oleh Profesor Yohanes. Jadi bodoh itu adalah stigma, tapi pintar itu adalah latihan. Maka latihlah dirimu menjadi orang yang pintar. Dengan cara apa? Banyak latihan, membaca, dan membaca. Tugas mahasiswa hanya 3. Pertama membaca, kedua membaca, ketiga membaca. Selamat membaca. Silakan tutup dengan doa. Bersama-sama.
Oke, selamat pagi.